tadi ya. Dan ini akan kita teruskan sehingga mudah-mudahan saksi kita segera dipanggil dan kemudian bisa memberikan konstruksi yang pas untuk kemudian klien kami Dr. Tifa maupun konsultan. Oke, ya memang di kloter ketiga ahli dan saksi ini kami mengajukan Ferry Ansari ya, ahli hukum tata negara. Ya. Kemudian M. Said Tidu, aktivis yang juga ahli kebijakan publik. Kemudian Ganjar Laksmana Bonaprapta, ahli hukum pidana. Profesor Aceh Ruhendi, itu ahli bahasa. Lalu fakta ada Profesor Muhammad Kirzin, ada Doni Hendri Cahyono, ada Safri Sofian, ada Mary SAG, ada Wuri Handayani. Jadi memang ada beberapa nama ya. Kalau mereka mengajukan 22 ahli, ya kita pengen juga 22 ahli analisa ya untuk dipertandingkan. Kalau mereka mengajukan 127 atau 130 saksi, kami pengen juga. Tapi intinya adalah kalau kita berdasarkan good governance, clean government harus within time frame. Nah, ini sudah lewat time frame-nya. Karena itu ini yang kemudian menjadi catatan serius dalam proses dalam manajemen perkara kasus ini. Mas Roy terakhir akan membulatkan dan menunjukkan kaos apa yang dipakai. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini ya, saya selaku salah satu dari dua prinsipal mengaturkan apresiasi yang terima kasih banyak sekali atas upaya dari para kuasa hukum kami ya, di bawah koordinasi Mas Refdy Harun di Troya ya, ada Pak Ramdansyah, ada juga Pak Al-Katiri pakai K ya, nggak pakai D ya. Kemudian ada juga Pak Wirawan, kemudian ada juga teman-teman yang lain yang ada, termasuk juga Pak Yahya yang juga ada di Troya. Jadi intinya adalah Pak, kami tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum yang lurus ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini. Bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan. Hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani, dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, mana kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan. Termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi dari Tokham tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior atau purnawirawan TNI. Ini juga dari Troya juga ada juga dari sahabat kami Pak Edi Mulyadi yang nanti akan juga menyampaikan. Ada ke KIP, kita tegas ya. Sekali lagi Ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi meskipun ini pun sudah saya bongkar habis ya soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi, dan kita tetap menyemangati. Saya last statement saja. Kita tetap semangat dengan Dr. Tifa ya. Oh iya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini. Jadi ini adalah membedah otak ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA pribadi juga, Mas tolong sampaikan hari ini saya tidak menghindar karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga
juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di seberang untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya ya, termasuk juga dengan Pak Rizal Fadila. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM ya. Kemudian Mas Rostam saya ketemu ketika wajib lapor. Dr. Tifa saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman ini ada yang menarik dikit aja. Ada yang menarik meskipun tadi saya nggak mau terjun ke soal isu itu ya. Ada di Get Contact sekarang sudah muncul lagi. Kalau teman-teman lihat di nomor yang siapa nomor itu, ternyata muncul lagi nama. Nomor itu pernah didaftarkan di Get Contact ya. Duduk aja ya. Oh iya, ya. Di Get Contact atas nama Termul yang terkenal. Nah, Termul yang terkenal itu adalah nomor yang WA itu. Ya, jadi tidak hanya penipu, tapi muncul satu nama. Saya nggak akan membacakan di sini namanya, tapi teman-teman cek aja di Get Contact. Dan ini jawaban dari Get Contact. Siapa namanya? Ini. Itu Mas. Oh, waduh. Sorry. Ya, tapi nggak boleh. Ini Get Contact ya. Get Contact kan? Ya, apa-apa. Ini Get Contact loh ya. Jawaban dari kerjaan dan ada dua yang menunjuk perkara ini palsu atau tidak, kita nggak menyebarkan hoax. Nanti kita ngikut-ngikut dituduh menyebarkan hoax. Padahal tidak. Ya, ini dari Get Contact aja. Oke, saya kira itu ya. Jadi jelas kami tetap bersatu. Terima kasih untuk Troya, terima kasih untuk Tokham, terima kasih juga untuk TAKA dan lain-lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tidak kuat substansi, maka Anda akan main pikiran. Nah, padahal substansinya adalah tunjukkan saja apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah, karena itu transparansi, karena ada satu dokumen yang diklaim sebagai ijazah yang asli, yaitu dokumen yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Unfortunately, ketika Polri termasuk pihak yang digugat di Citizen Lawsuit di Solo, mereka yang punya kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya tapi memilih tidak menunjukkan. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau Anda tidak transparan dalam soal ini, maka apakah bisa dipertahankan klaim bahwa ijazah itu asli? Maka kembali lagi pada keyakinan Mas Roy Suryo, 99,9% palsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya nggak ada ya? Ini kasih skill lagi Mas. Kita skill lagi ke Get Contact. Enggak, langsung lihat aja Get Contact sendiri, capture aja. Nanti kira ada saya. Buka Get Contact. Oke, ketemu sudah. namanya. Oke. Selesai. Bukan Get Contact itu namanya. Nomor palsunya 0812 4603 0140. Nama ya. WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa adalah 0812 4603 0140. Sebenarnya sudah diperiksa dalam CDRI-nya, kalau data report information-nya. Hanya karena kemarin belum saya sebutkan. Sekarang karena ada banyak pertanyaan, saya sebutkan aja, dan ini adalah hasil Get Contact. Nama itu disebut 2 kali di Get Contact.